Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung aja ya, kita gali lebih dalam sumber bacaan Anda. Khususnya ini bab 43, fokusnya soal kunci kerja tim yang produktif. Kita coba bedah bareng nih, apa aja sih elemen penting menurut bab ini supaya ya kolaborasi tim itu efektif dan hasilnya luar biasa gitu. Ada kutipan bagus dari Andrew Carnegie di sini, katanya kerja tim itu bahan bakar yang memungkinkan orang biasa mencapai hasil yang luar biasa. Gimana tuh? Ya, betul sekali. Penting banget memang memahami dinamika tim. Nggak peduli Anda pemimpin atau anggota tim biasa ya. Dan yang menarik dari bab 43 ini, penekanannya itu loh, bahwa kerja tim hebat itu bukan kebetulan, tapi hasil dari sebuah desain. Ada proses, ada tujuan yang jelas, yang disengaja dari awal. Jadi bukan sekedar kumpul-kumpul orang aja. Oke, oke. Mari kita bedah deh. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin tim itu produktif menurut bab 43 ini? Disebutkan soal bergerak maju bareng, ke arah visi yang sama. Kayak kutipan Henry Ford itu ya, kalau semua orang bergerak maju bersama, sukses datang sendiri. Terus bab ini juga menekankan perlunya anggota tim dengan keahlian yang saling melengkapi. Ada kutipan dari Daryl Zanuck juga ya, katanya kalau dua orang selalu setuju, salah satunya nggak perlu. Kalau selalu nggak setuju, dua-duanya nggak berguna. Wah, ini soal pentingnya keragaman tapi yang konstruktif ya. Nah, iya. Keragaman keahlian itu penting. Tapi, ya bab 43 ini kemudian dalam banget bahas soal proses. Sama kayak produktivitas lain, kerja tim efektif itu bukan sulap. Ini soal membangun sistem yang pas. Pendekatannya menurut bab ini selalu bertanya, tujuannya apa, proses kita sekarang gimana? Terus lihat hasilnya. Kalau hasilnya kurang oke, jangan buru-buru salahkan orang, tapi lihat sistem atau prosesnya. Ini pandangan yang fungsional ya, bukan soal salah benar secara moral. Sistemnya begitu ya hasilnya begitu. Mau hasil beda, ya rancang ulang sistemnya. Menarik itu, fokus ke sistem bukan nyalahin orang per orang. Nah, ngomongin sistem nih, bab 43 nih kayaknya ngasih penekanan khusus ke satu hal praktis. Penjadwalan. Malah disebut kunci utama. Kenapa ya penjadwalan ini sentral banget menurut bab ini? Karena menurut penulis bab ini ya, jadwal itu kayak dirijennya gitu, orkestratornya. Jadwal yang berkualitas itu hasil utama yang harus dibikin tim buat menjalankan proyek. Mau proyek kecil kayak acara RT atau proyek raksasa sekalipun. Jadwal ini yang mengkoordinasikan aksi semua orang. Mastiin semua di realnya. Tanpa jadwal yang jelas, yang dievaluasi terus, wah, potensi bentrok, hambatan, itu gede banget. Ini nyambung lagi ke soal definisi proses di awal tadi. Siapa ngerjain apa? Laporannya gimana? Kalau ada konflik, nyelesainnya gimana? Nah, semua itu perlu disepakati di depan, biar jadwalnya bisa jalan lancar. Kejelasan proses itu mencegah kekacauan nanti. Oke. Jadi kejelasan proses di awal, termasuk siapa ngapain, koordinasinya gimana, itu jadi pondasi ya, biar penjadwalan bisa efektif sebagai kunci utama tim. Kalau gitu, apa nih poin penting yang bisa Anda, pendengar kita, ambil dari bab 43 ini? Buat diterapin di tim mana aja gitu. Pesan kuat dari bab ini sih, partisipasi aktif dalam prosesnya. Nggak peduli jabatan formal Anda apa, jangan ragu buat nanya. Kenapa sih tim ini ada? Udah paling efektif belum cara kerja kita? Membantu tim fokus dan memperbaiki proses kerjanya itu kontribusi yang berharga banget. Mengajukan pertanyaan yang tepat soal proses, itu bisa jadi lebih penting loh daripada sekedar ngerjain tugas individu aja. Sip. Jadi jelas ya, menurut bab 43, sumber Anda ini, kerja tim produktif itu dibangun dari visi bersama, anggota dengan keahlian beragam yang saling ngisi, tapi yang krusial banget itu proses yang terdefinisi baik, yang terus ditanya, diperbaiki, plus penjadwalan efektif sebagai pusat koordinasi aksinya. Betul. Dan sebagai penutup nih, coba kita renungkan kutipan Phil Jackson yang juga dikutip di bab ini. Kekuatan tim adalah setiap anggota individu. Kekuatan setiap anggota adalah tim. Nah, pertanyaan refleksi buat Anda bawa pulang. Gimana caranya Anda bisa secara sadar berkontribusi pada kedua sisi kekuatan ini? Maksudnya, mengoptimalkan kekuatan unik Anda sebagai individu, tapi sekaligus juga memperkuat tim secara keseluruhan dalam interaksi tim Anda berikutnya. Coba dipikirkan ya. Wah, menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi.